kemana lalapahan teh? Balik Om. ke Geyser Cisolok. Geser teh naon bahasa enak bahasa Sundana? Geyser teh jadi super air panas karena tekanan muncul di permukaan. Jadi manifestasi yang berkaitan dengan berasosiasi gunung api. Nah, kita cek lokasinya seperti apa. Posisinya di sekitar sebelah utara dari Cisolok. Mendekati ini lerengnya Gunung Halimun bagian selatan. Gitu. Ono gerang gitu ya gitu. Dah aja ero teh arek gitu tuh. Ya, Pak, tigaan. 3 jadi 36. Ya. Pakai Furis boleh, Pak? Tiga dah. Oh, kiri sesa. Iya. Kena jago. Ya lah. Cash. Cash lah biasanya. Excellent teh. Boleh 64. 64. Iya mah anak-anak, iya mah kelakuan unggul we. Dijagana mah dewasa. Kalau kelakuan mah budak. Kelakuan mah budak ya. Persepanan nyusu. Pokoknya dinas Pak ya banyak ya pengelolaan nama. Ku dinas ya dinas pariwisatanya. Pak. Dinas pariwisata. 64 Bapak. Ya. Ya, Pak. Jeung punten kaca turunkeun heula. Nyeblok euy. Nyeblok. Ya, Pak. Ya, Mang. Ya. Aku iya gini geyser. Yang betul mah Iya. Cisolok. Dipereskannya kita kan heran si cair nanti kita dibuang tadi kan ada kan nampar ambil dijemur jadi ngeplak dibalurin jadi nggak usah dioplos lagi nggak usah. Saat ini saya berada di lokasi wisata air panas Cisolok yang dikenal dengan geyser ya. Jadi geyser itu yang muncul di jalur sungainya Cisolok di daerah Pelabuhan Ratu. Nah ini kita akan melihat kira-kira seperti apa bentuknya, kemudian manifestasi yang muncul di permukaannya sebesar apa. Ini menarik soalnya. Inilah bagian dari geoset yang ada di Geoparknya UGG Ciletuh Pelabuhan Ratu. Jadi kalau dilihat ini di sebelah kiri di bawah ini ada sebuah sungai, inilah sungai di Cisolok. Jadi di sungai ini ada sungai utamanya, kemudian di sebelah kiri saya di belakang saya ini ada sebuah sungai juga, masih dalam satu sistem dengan sungai ini, yang justru si manifestasi air panas itu muncul di situ. Baik walungan teh walungan naon namina Cisolok ya? Ya? Kampak, Pak. Cisampak, Kampak. Cikampak, KM. Kampak. Sampak, Kampak. Kampak. KMP. Oh Kampak, Ya. Kampak. Ayeuna naon dia? Mana? Di walungan naon? Walungan Cisolok. Oh iya Cikampak. Kampak Cisolok. Nah ini hiji. Baik, ini Pak. Ayo kayak itu huluna benten. Benten. Ari ieu mah ka dieu, Pak. Adio, ya. Oh sirah caina benten ya. Ieu mah ka dieu, Pak. Dua sauna teh. Khasiat dan kegunaanana, Pak. Naon? Biasa ngadamangkeun panyawa stroke, lumpuh, Oh. rematik, Oh. hijau. Rara teu dibak dia. Ada dinya. Aya belerang nanya. Syariat hakikat Allah. Anu kaluar teh sabar siki ya tanah si anu kaluar air panas. Anu kaluar mah pas seueur, namun Ah. anu nyembur mah 2 titik. Oh 2 titik kungkur dia. Tinggal titik kan Oh. rara. Namun luasna, Pak, menurut penelitian Oh. geologi 5 hektar, Pak. 5 hektar mah. 5 hektar. Bapak tepercanten 5 hektar ayeuna. Yuk urang buktikeun nya abdi ayeuna. Di mana arah 5 hektar? Oh mau. Itu biasa ditawis itu 4 hektar itu biasa. Pas wae 5 hektar wae. Itu Oh, kita harus pabrik 5 hektar. Wilujeng. mohon ada ka dia Pak. Si Kampak ya. Mohon. Mohon. Jadi keterangan warga tadi disampaikan bahwa ini ada 2 sungai
dua sistem sungai, satu yang sebelah kiri atau ke arah mana, ke arah timur ya, ke arah timur itu adalah Cisolok. Kemudian yang sebelah kanan saya ini adalah Cikampak. Jadi manifestasi kemunculan geyser itu hanya ada di Cikampak. Jadi barangkali yang menariknya itu ini ketemu dengan dinding tegak. Ya, ketemu dinding tegak. Kemudian ada aliran di sini. Ya, kemudian aliran ini muncul hanya ada 2 titik. Jadi menandakan bahwa ini merupakan zona lemah yang berarah dari utara ke arah selatan. Ya, kemudian apakah itu sar geser? Ya, barangkali. Kemudian karena zona lemah, akhirnya tekanan dari bawah ada sebuah air tanah dangkal, terpanasan, kemudian muncul di sini. Namanya di aliran sungai Cikampak. Yuk, cek. Sebelah kiri ini ada aliran Cikampak. Jadi aliran sungai inilah yang hanya muncul 2 manifestasi semburan geyser. Jadi ini sebelah kanan saya yang muncul, kemudian oleh warga kemudian ditata sedemikian rupa, dimanfaatkan sebagai lokasi untuk pengobatan biasanya sakit kulit ya, ataupun untuk kebutuhan seperti stroke atau penyakit yang lainnya. Jadi ini arahnya adalah ini arah utara, ini ke arah selatan, jadi menandakan bahwa inilah sebuah sesar yang dibuka, kemudian karena di bawah ada tekanan air panas tadi ya. Kemudian setelah itu nanti dibuka, kemudian hanya muncul di area ini saja, bukan di sungainya Cisolok, tapi mengarahkan di sungainya Sungai Cikampak. Bu, sering kah dia, Bu? Sering kah dia? Baru kali ini. Ini yang panas air sungainya atau yang nyemprotnya aja? Yang nyemprotnya yang panas. Nah, ini geyser Cisolok ini airnya, tangkapan hujannya itu dari Gunung Halimun. Lalu hujan turun di kawasan Gunung Halimun, lalu diserap oleh tanah, oleh hutan gitu ya, lalu diresapkan oleh akar ke dalam tanah, lalu dipanaskan oleh sisa panas di tubuh Gunung Halimun. Itu yang ke satu sumber panasnya. Sumber panas yang kedua adalah dari intrusi. Jadi ada semacam sisa dari kegunung apian masa lalu. Nah, panasnya itu masih ada. Jadi sumber panasnya satu dari tubuh Gunung Halimun, satu dari tubuh intrusi. Nah, ketika air meteorik masuk ke dalam tanah, ke dalam batuan, lalu dipanaskan oleh kedua sumber itu. Dan ini ketinggiannya sekitar 80 meter DPL, sementara Gunung Halimun kan tinggi sekali. Jadi dari ketinggian itu lalu di dalam tanah secara gravitasi ke bawah dengan tekanan yang tinggi dan keluar di sini. Keluar di Cisolok, ada juga keluar di sekitar berapa kilo dari sini, ada berupa kolam-kolam air panas. Nah, ini mencirikan bahwa ada potensi panas bumi di tempat ini yang dapat memutarkan turbin untuk listrik. Jadi uapnya nanti yang memutarkan turbin untuk listrik. Ini adalah gejala permukaan adanya panas bumi yang bisa dimanfaatkan. Kalau geyser itu menyembur. Jadi geyser air panas keluarnya itu karena ada tekanan, ada gas, ada uap, dia menyembur. Nah, kalau air panas biasa mengalir seperti mata air biasa, hanya panas gitu. Bedanya itu. Beda yang menonjol adalah menyembur. Nah, yang harus diperhatikan adalah satu, gas racun. Jadi harus diidentifikasi nih oleh para ahli, ada gas racun tidak di sini. Karena ini kategorinya gunung api ya, yang mengeluarkan gas yang positif, dan satu lagi adalah gas racun. Yang kedua adalah harus diidentifikasi ada nggak permukaan tanah yang panas, yang kalau terinjak bisa bahaya bagi pengunjung. Misalnya di air sungai di sana, titik mana yang masih panas dasarnya itu harus diberi tanda. Yang ketiga, kalau ada lumpur yang tidak terlihat padahal di dalamnya adalah lumpur panas,
pengunjung bisa terperosok, kan dalam suhu 90 derajat itu bisa melepuh daging dan kulitnya. Oleh karena itu harus diberi tanda bila ada. Dan bagi pengelola sini itu diperhatikan bila terjadi sesuatu, ini harusnya tidak sekedar tebing. Tembok itu tidak hanya sekedar penahan tebing, tidak penahan longsor, tapi harus sekaligus penahan, kuat, estetis, tapi menjadi fasilitas untuk evakuasi. Nah, sekarang kalau hanya dinding gini kan susah evakuasi. Jalannya sempit banget. Informasi yang tidak ada informasinya. Terus kemarin dari dengan kepanasan 28 derajat. Berapa? 88. Dengan pH 8, pH 8 itu sama dengan kalon waternya. Tapi biasa diinginkan. Kalau sama tergolong dia kemarin sok saya katanya banyak. Biasa ada ya pelerang. Kerobot. Right. Benar. Nah, ini saya ketemu dengan namanya Kertio Sinter, tapi sudah purba, jadi sudah tidak aktif lagi. Jadi menandakan bahwa sumber mata air panasnya itu sudah bergeser ke arah timur barangkali ya. Begitu jalur ini ya, jalur apa? Jalur Sungai Cikampak. Dan ini adalah dari endapan karbonat ya, CaCO3 yang datang dari bawah, kemudian kontak dengan batuan yang dari bawahnya, kemudian muncul ke atas, kemudian diendapkan. Dari strukturnya sebutnya adalah struktur travertin seperti ini. Ukurannya besar sekali. Dan ini berlapis-lapis, jadi menandakan bahwa ini adalah diendapkan dengan waktu yang sangat panjang sekali. Ya, kemudian barangkali itu sumbernya di situ ya. Bagian tengah ada konduitnya, kemudian naik ke atas, menyembur ke segala arah, kemudian sebagian besar ini terendapkan. Kondisinya berlapis-lapis, ini berlapis, dan menandakan bahwa ini adalah pengendapannya berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Dengan waktu kemudian membentuk seperti ini strukturnya. Sebenarnya adalah endapan travertin dari air panas yang memiliki karbonat tinggi.